Mujuah-juah, selamat pagi, salam kepada kita semua, khususnya jemaat Tuhan yang ada di GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita memulai segala aktivitas pekerjaan kita, usaha atau pelayanan kita, kami mengajak kita untuk terlebih dahulu datang menghadap Tuhan melalui renungan pagi dalam sapaan teduh kita hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam sorga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, yang telah menjaga memelihara kami dalam istirahat kami. Kami bersyukur atas pagi hari ini, atas kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk menjalani dan melakukan segala aktivitas kami. Oleh karenanya, sebelum kami melakukan segala pekerjaan kami mau datang ke hadapan-Mu. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati, pikiran, dan akal budi kami, agar kami boleh menerima kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani dan melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan juga yang memimpin dan menolong hamba-Mu, agar hamba boleh memberitakan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas renungan kita pagi hari ini diambil dari Efesus pasal 1 ayat 17 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana diungkapkan oleh Paulus dalam ayat 15, betapa bersukacitanya, betapa bersyukurnya dia ketika mendengar jemaat Efesus hidup dalam iman dan kasih, khususnya di antara mereka orang-orang kudus. Karena itu kata Paulus, aku sangat bersyukur kepada Allah dan selalu mengingat engkau dalam doaku. Dan apakah isi doa Paulus untuk jemaat yang ada di Efesus? Inilah yang menjadi nas renungan kita dalam sapaan teduh ini, di mana tadi dikatakan dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengenal Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita, tidak cukup hanya mengandalkan pengetahuan dan akal budi kita, melainkan kita memerlukan pimpinan daripada Roh Kudus, agar Dia memberikan kepada kita hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar. Tanpa hikmat yang datangnya daripada Tuhan,
tanpa hikmat yang datangnya daripada Roh Kudus, kita tidak akan mengenal Allah itu dengan benar. Karena itu Paulus berdoa, sekiranya Allah memberikan hikmat kepada jemaat, memberikan hikmat kepada orang-orang kudus, supaya mengenal Allah itu dengan benar. Dan kemudian di dalam ayat 18 dia katakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Mata hati kita harus terang dan mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan Allah kepada kita. Pertama, berbicara tentang pengharapan yang akan datang, yang disediakan Allah bagi kita. Dan itu ialah berbicara tentang kehidupan kekal yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang kudus, bagi orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan dikatakan bahwa dalam pengharapan itu betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kata betapa mulianya tidak tergambarkan dengan kata-kata. Kesanalah kita akan dipimpin di bawah kepada pengharapan kita itu, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Allah di sorga. Kemudian tadi dikatakan kita adalah orang-orang kudus. Kita menjadi orang kudus bukan karena perbuatan kebaikan kebenaran kita, melainkan kita menjadi orang-orang kudus karena Allah telah menguduskan kita melalui Kristus Yesus yang telah menebus dosa-dosa kita. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan, sebagai penebus dosa-dosa kita, di sana Allah menguduskan kita menjadi anak-anaknya. Kemudian yang kedua tadi dikatakan, pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan Allah kepada kita, yaitu supaya dalam hidup kita yang sekarang ini kita melakukan perbuatan-perbuatan baik yang disediakan, yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya. Itu jelas dinyatakan dalam Efesus 2 ayat 10. Kita menerima anugerah keselamatan itu supaya kita melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan kita yang sekarang. Oleh karenanya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dapat kita renungkan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini? Pertama, kita harus saling mendoakan satu dengan lainnya. Kita berdoa supaya Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus memberikan roh hikmat kepada orang-orang yang kita doakan, bahkan kepada kita sendiri, supaya diberikan hikmat untuk mengenal Allah dengan benar. Kemudian yang kedua, kita juga harus selalu sadar dan meneguhkan dalam iman kita akan pengharapan yang disediakan oleh Allah ketika Dia memanggil kita menjadi orang-orang kudus, yaitu untuk menerima kehidupan kekal, dan di sana kita akan diberikan kemuliaan Allah yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata kita sekarang. Itulah pengharapan kita. Dan kemudian yang kedua, jelas bahwa pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan Allah kepada kita, supaya kita melakukan perbuatan baik dalam kehidupan kita yang sekarang. Karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita beraktivitas, ingat bahwa Allah yang telah memberikan keselamatan itu kepada kita, Dia mau supaya di sana kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, supaya melalui perbuatan-perbuatan baik kita, Allah akan dimuliakan melalui kehidupan kita. Inilah firman Tuhan yang boleh kami sampaikan. Tuhan memberkati kita, menyertai kita dalam menjalani dan melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam
doa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam sorga, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami kembali diingatkan supaya kami saling mendoakan satu dengan yang lainnya, dan kiranya hikmat yang daripadamu menguasai hati, pikiran, akal budi kami, agar kami boleh mengenal Engkau dengan benar di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami senantiasa dikuatkan, digerakkan oleh pengharapan yang disediakan oleh Allah bagi kami, khususnya kehidupan kekal, dan di sana akan diberikan kemuliaan Allah bagi setiap kami, orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami yang sekarang, kami boleh melakukan perbuatan-perbuatan baik, karena untuk itulah kepada kami dianugerahkan keselamatan kekal itu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami sepanjang hari ini. Dan saat ini kami berdoa secara khusus buat hamba-hamba Tuhan, serayan-serayan Tuhan yang telah mendapatkan hak emeritas, pertua diaken emeritus, demikian juga para pendeta yang telah emeritus ataupun pendeta pensiun. Mari Bapa berkati mereka dalam kehidupannya, baik kesehatannya maupun aktivitas-aktivitas pelayanan yang mereka boleh lakukan di dalam kehidupannya. Biarlah mereka senantiasa hadir menjadi penyemangat bagi orang-orang muda, memberikan teladan bagi orang-orang muda, sehingga kehidupan serayan-serayan Tuhan yang sudah emeritus sungguh-sungguh mendorong setiap jemaat, mendorong setiap kami untuk terus melayani Tuhan dengan setia. Seluruh serayan-serayan Tuhan yang ada di GPKP Klasik Jakarta Kalimantan khususnya, dan juga jemaat di setiap runggun-runggun, mari Bapa Engkau berkati agar kami dapat melakukan hal-hal yang baik sepanjang hari ini. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.